Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 14 yang mana beranggotakan saya sendiri yaitu Dewi Febianti dengan NIM 19337004 dan juga dengan teman saya yaitu Adinda Dwi Putri dengan NIM 19337018. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Analisa Dampak Bencana Gempa Bumi terhadap Perekonomian Masyarakat dan Likuifaksi di Sumatera Barat tahun 2009. Apa itu gempa bumi? Secara umum, gempa bumi merupakan gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunung api akibat aktivitas vulkanik, hantaman benda langit atau misalnya meteor dan asteroid, dan juga ledakan bom atau nuklir akibat ulah manusia. Gempa bumi adalah sebuah getaran atau pergerakan yang terjadi secara tiba-tiba akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba yang terjadi pada permukaan bumi. Menurut Katilli, ada dua macam jenis gempa. Yang pertama yaitu berdasarkan pusat sumber gempa, yaitu gempa bumi yang berpusat di darat atau dikenal dengan gempa daratan, dan gempa bumi yang berpusat di lautan atau gempa lautan. Yang kedua yaitu berdasarkan jarak episentral. Untuk gempa dengan jarak episentral kurang dari 10.000 km disebut dengan gempa setempat. Sedangkan gempa bumi dengan jarak episentral 10.000 km disebut dengan gempa bumi jauh. Selanjutnya yaitu sejarah gempa bumi di Sumatera Barat pada tahun 2009. Yang pertama yaitu bencana yang berdampak cukup parah. Pada 11 tahun yang lalu, gempa mengguncang Sumatera Barat. Peristiwa itu disebut-sebut sebagai salah satu bencana alam dengan dampak yang cukup parah. Gempa menyebabkan kerusakan parah di berbagai wilayah di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solok, dan juga Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua yaitu berkekuatan 7,7 skala Richter pada 30 September 2009 dengan berkekuatan 7,6 skala Richter berasal dari titik lokasi pantai Sumatera. Yang ketiga yaitu epicentrum gempa. Pusat gempa atau epicentrum 57 km di barat daya kota Pariaman atau 0,84 lintang selatan sampai 99,65 bujur timur. Yang keempat yaitu kedalaman gempa. Pada kedalaman gempa yaitu 71 km dari permukaan bumi. Selanjutnya yaitu korban gempa menurut data statistik pemerintah Sumbar. Ada sebanyak 1.117 orang tewas, korban luka berat mencapai 619 orang, sedangkan luka ringan ada 1.179 orang dan juga 1 orang hilang. Yang terakhir yaitu kerusakan akibat gempa. Pada kerusakan akibat gempa ada 119.005 rumah rusak berat, ada 73.733 rumah rusak sedang, dan juga 78.802 rumah rusak ringan, serta banyak ratusan bangunan publik lainnya yang telah rusak. Selanjutnya yaitu penyebab gempa bumi di Sumatera Barat pada tahun 2009. Menurut sejumlah pakar kebumian, penyebab gempa bumi di Sumatera Barat, khususnya Padang, menjadi lokasi yang berdampak paling parah dari gempa tersebut. Dikarenakan wilayah Padang berada dekat dengan persinggungan lempeng tektonik Indo-Australia dan juga Eurasia. Pada gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009, berdasarkan pendapat beberapa ahli, dipicu oleh pelepasan energi di patahan Sumatera atau sesar Semangko yang melalui segmen Singkara. Akibat desakan lempeng Indo-Australia menuju lempeng Eurasia yang pergerakannya diperkirakan 5-7 cm per tahun. Bagian barat bergerak ke selatan, sedangkan bagian timur bergerak ke utara.
Jika pergerakan segmen itu sudah berlangsung cukup lama, akan menjadi pemicu terjadinya gempa besar. Gempa yang terjadi di Sumatera Barat berada pada lokasi di sebelah timur segmen Mentawai, di mana energi yang lepas masih di kawasan pinggir dari segmen Mentawai. Segmen Mentawai mulai dari Pulau Siberut, Pulau Sipora, sampai Pulau Bagai. Menurut para ahli geologi, secara historis, pada segmen Mentawai telah terjadi gempa besar dengan skala magnitudo lebih dari 8, yaitu pada tahun 1833, dan gempa ini memiliki periode perulangan sekitar 200 tahunan. Diperkirakan pengumpulan energi pada segmen Mentawai masih berlangsung hingga sekarang. Selanjutnya mengenai karakteristik gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Bencana gempa bumi Sumbar pada tahun 2009 silam terjadi sekitar jam 5:16 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, gempa bumi terjadi di lokasi tertentu. Bencana gempa bumi Sumbar pada tahun 2009 silam, guncangan gempa itu dirasakan di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solo, dan Kabupaten Pasaman Barat. Guncangan itu juga dirasakan di luar daerah Sumbar seperti daerah Medan, Kuala Lumpur, Jabodetabek, Pekanbaru, Jambi, Pulau Batam, Kota Batam, Palembang, dan bahkan Bengkulu. Yang ketiga yaitu gempa bumi menimbulkan bencana. Akibat guncangan gempa yang berkekuatan 7,6 skala Richter ini menimbulkan likuifaksi dan juga ada di beberapa daerah terjadi tanah longsor. Analisis juga menyebut kemungkinan adanya erupsi vulkanis dari Gunung Merapi, Talang, dan Tandikat usai gempa level 7 skala Mercalli itu. Meski pada akhirnya apa yang dikhawatirkan tidak terjadi. Selanjutnya, gempa bumi berpotensi terulang lagi. Pada hari Kamis 1 Oktober terjadi lagi gempa kedua dengan berkekuatan 6,8 skala Richter. Kali ini berpusat di 46 km tenggara kota Sungai Penuh pada pukul 8:52 waktu Indonesia bagian Barat dengan kedalaman 24 km. Setelah gempa kedua ini terjadi, rangkaian gempa susulan yang lebih lemah. Selanjutnya, gempa bumi belum dapat diprediksi. Gempa bumi adalah bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Saat guncangan terjadi, lebih dari 900.000 warga dilaporkan mengalami kepanikan massal. Hampir seluruh orang yang sedang berada di dalam gedung atau bangunan berhamburan keluar ke jalan, serta berbagai tempat terbuka lainnya. Beberapa di antaranya mencari tempat tinggi sebagai destinasi untuk menyelamatkan diri. Mereka yang tak berhasil menyelamatkan diri tewas akibat tertimpa runtuhan bangunan atau tertimbun longsoran tanah yang sedang berkegiatan di luar untuk pulang menuju rumah masing-masing. Bahasan selanjutnya mengenai alat ukur gempa bumi. Alat yang digunakan untuk mengukur gempa bumi merupakan seismometer. Seismometer merupakan suatu alat atau sensor getaran yang digunakan untuk mendeteksi getaran pada permukaan tanah. Hasil rekaman yang dikeluarkan oleh seismometer disebut dengan seismogram. Seismometer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata seismo yang artinya gempa bumi dan metero yang artinya mengukur. Jadi, seismometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur getaran gempa bumi. Seismometer diperkenalkan pertama kali pada tahun 132 sebelum Masehi oleh seorang matematikawan dari dinasti Han yang bernama Chang Heng. Seismometer disebut juga dengan seismograf. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kekuatan getaran dan arah yang akan dilewati getaran tersebut. Alat ini terdiri dari beberapa perangkat, yakni gantungan pemberat dan ujung lancip yang menyerupai sebuah pensil.
Pembahasan selanjutnya mengenai dampak gempa bumi di Sumatera Barat. Yang pertama yaitu terganggunya laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah pasca bencana. Bencana ini menyebabkan penyusutan kapasitas produksi dalam skala besar yang berdampak pada kerugian finansial. Selain itu, bencana alam ini juga memiliki dampak positif terhadap ekonomi yang disebabkan oleh terjadinya ekskalasi besar pembangunan sektor konstruksi dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan teknologi berperan dalam peningkatan produktivitas ekonomi suatu wilayah. Survei literatur mengenai dampak positif pasca bencana yang dilihat dari sudut pandang ekonomi telah dilakukan oleh beberapa penelitian menggunakan data bencana alam yang dikeluarkan oleh Center for Research on the Epidemiology of Disaster, menunjukkan bahwa jumlah korban dan tingkat pengungsi akibat bencana alam menurun seiring dengan peningkatan pendapatan dan juga melihat negara yang memiliki demokrasi yang lebih baik juga mengalami korban bencana alam yang lebih sedikit juga. Kejadian bencana gempa bumi pada September 2009 memberikan variasi baru pada dinamika perekonomian di Sumatera Barat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, keadaan ekonomi di Sumatera Barat meningkat dari tahun 2008 hingga 2012 sekitar Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000. Adanya dampak negatif yaitu terjadi perlambatan laju perekonomian, tetapi kemudian pada saat pasca bencana memiliki dampak positif yaitu perekonomian tersebut memiliki peningkatan yang sangat signifikan dan juga banyak lapangan usaha yang meningkat pesat. Yang kedua yaitu Sumgem. Selain itu, menyebabkan dampak negatif Sumgem yaitu memiliki wilayah yang terkena bencana mengalami penurunan ekonomi, sedangkan wilayah sekitarnya mengalami pertumbuhan negara. Selain itu, bencana alam ini juga memiliki dampak positif terhadap ekonomi yang disebabkan oleh terjadinya ekskalasi besar pembangunan sektor konstruksi dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan teknologi berperan dalam peningkatan produktivitas ekonomi suatu wilayah. Yang ketiga yaitu terjadinya likuifaksi. Selain memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat, gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat memiliki dampak terhadap alam yaitu bagian tanah. Dampak yang disebabkan oleh gempa bumi terhadap tanah yaitu terjadinya likuifaksi. Gempa bumi dengan intensitas besar umumnya memicu terjadinya fenomena likuifaksi. Likuifaksi sendiri merupakan salah satu bencana sekunder yang perlu diperhatikan. Fenomena likuifaksi terjadi sekitar lapisan pasir berubah menjadi seperti cairan akibat meningkatnya tekanan air pori dalam rongga tanah sehingga tak mampu menopang beban bangunan di dalam atau di atasnya. Faktor-faktor yang menjadi syarat terjadinya likuifaksi adalah tanah bersifat lepas atau tidak padat, lapisan tanah jenuh air, dan terjadi getaran yang kuat. Peristiwa likuifaksi dapat menimbulkan amblesan, keruntuhan, tilting pada bangunan, retakan tanah, kelongsoran, dan lain-lainnya. Dari hasil penelitian tersebut, semua lokasi pengujian SPT yang dilakukan di beberapa titik kedalaman di Gor Haji Agus Salim menunjukkan bahwa semua kedalaman tanah terindikasi mengalami likuifaksi dan juga di beberapa titik di Pantai Padang dilakukan penelitian di kedalaman tertentu menunjukkan bahwa semua kedalaman tanah terindikasi mengalami likuifaksi. Yang terakhir yaitu membahas tentang manajemen bencana gempa bumi berbasis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Untuk mengatasi ancaman dan dampak gempa bumi, maka dilakukan penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana dikelompokkan menjadi prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam manajemen bencana dikenal ada 4 tahap kerja penanggulangan bencana, yaitu yang pertama pemulihan, yang berarti pekerjaan penanggulangan bencana yang dilakukan setelah terjadinya bencana.
Yang kedua, pencegahan dan mitigasi, yakni penanggulangan bencana yang dilakukan saat situasi tidak terjadi atau belum terjadinya bencana. Yang ketiga yaitu tanggap darurat, yakni penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat terjadinya bencana. Dan yang keempat, kesiapsiagaan, yakni melakukan sesuatu yang sifatnya penanggulangan bencana atau mitigasi pada suatu kawasan atau daerah yang disinyalir berpotensi bencana. Manajemen risiko bertujuan untuk mengembangkan suatu budaya aman dan menciptakan komunitas yang tahan bencana. Pengurangan risiko pada dasarnya adalah menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan manajemen risiko bencana. Sedangkan pasca bencana sendiri dilakukan setelah saat terjadi bencana atau masa tanggap darurat. Pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Pada bencana gempa bumi Sumatera Barat tahun 2009, penanggulangan sudah diatur sangat jelas dalam undang-undang dan berbagai peraturan yang keluar sebelum tahun 2009. Pengaturan penanganan gempa telah dijabarkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kebencanaan. Regulasi ini mengadopsi kerangka kerja aksi Hyogo, hasil pertemuan 4.000 perwakilan, dapat menimbulkan dampak yang penting terhadap sistem sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya, turunan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di samping itu juga perangkat aturan lainnya yang menurun hingga level pemerintah daerah. Seperangkat regulasi ini kemudian melahirkan kelembagaan seperti BNPB dan BPBD. Secara umum, penanganan gempa 2009 bersifat mobilisasi dengan baris evakuasi di tangan militer dan organisasi kemanusiaan yang sudah terlatih. Sementara di fase rehabilitasi dan rekonstruksi, ada peran pemerintah dan lembaga kemanusiaan dengan tupoksi berbeda namun kadangkala berkolaborasi. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai analisa dampak bencana gempa bumi terhadap perekonomian masyarakat dan likuifaksi di Sumatera Barat tahun 2009. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.